Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar yang ke-24. Itu berarti sudah 23 kompetensi dasar yang anak-anakku semua telah pelajari dari semester 1 sampai semester 4. Nah, untuk semester 5 ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari pertama selama 1 bulan adalah transformasi geometri. Tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, menentukan bayangan titik atau garis oleh translasi. Yang kedua, menentukan bayangan titik atau garis oleh refleksi. Yang ketiga, menentukan bayangan titik atau garis oleh rotasi. Yang keempat, menentukan bayangan titik atau garis oleh dilatasi. Sekarang kita ambil tujuan pembelajaran yang pertama. Menentukan bayangan titik oleh translasi atau pergeseran. Bayangan titik X, Y oleh translasi T, A, B dinyatakan dengan seperti ini. Jadi X itu oleh translasi A, bayangannya adalah X tambah A, sementara Y digeser sejauh B, bayangannya adalah Y tambah B. Bisa ditulis, bayangan itu kita nyatakan dengan X aksen sama dengan X tambah A, ini X tambah A, dan bayangan Y kita sebut Y aksen itu diperoleh dari Y tambah B. Selanjutnya kita lihat contoh. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini konsepnya. Kalau ada X, bayangannya melalui translasi adalah X tambah A, sementara Y bayangannya adalah Y tambah B. Contoh, tentukan bayangan titik min 1,3 oleh translasi T 24. Itu berarti X-nya min 1, Y-nya 3, A-nya 2, B-nya 4. Sehingga bayangannya, X-aksen, bayangannya untuk min 1, X-aksen adalah min 1 tambah 2. Ini min 1 tambah 2, sehingga X-aksennya adalah 1. Sedangkan bayangan dari 3 atau Y-aksen sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Sehingga bayangannya adalah X-aksen, Y-aksen atau 1,7. Ini untuk bayangan titik oleh translasi. Selanjutnya, contoh yang kedua, menentukan bayangan garis. Kita ambil contohnya, tentukan persamaan bayangan garis 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0 oleh translasi T min 1, 2. Ingat tadi minus 2, 1. Ingat tadi minus 2 itu adalah A, 1 ini adalah B. Cara menyelesaikannya adalah digunakan rumus bahwa X-aksen itu sama dengan X tambah A, berarti X sama dengan X
aksen kurang A. Jadi X itu sama dengan X aksen kurang 2. Kenapa? Karena A-nya minus 2. Tuh, ini minus 2. Sehingga X sama dengan X aksen tambah 2. Sementara Y ini sama dengan Y aksen kurang B. Y aksen karena B-nya tadi 1, maka Y sama dengan Y aksen kurang 1. Dari X sama dengan X aksen tambah 2, dan Y sama dengan Y aksen kurang 1, kita masukkan ke persamaan garis 3X kurang 2Y kurang 5 sama dengan 0. Hasilnya adalah 3X kita ganti dengan X aksen tambah 2, karena X itu sama dengan X aksen tambah 2. Kurang 2Y. Y kita ganti dengan Y aksen kurang 1. Ini kurang 5 sama dengan 0. Kita kali masuk. 3 kali X aksen sama dengan 3X aksen. 3 kali positif 2 sama dengan positif 6. Minus 2 kali Y aksen minus 2Y aksen. Minus 2 kali minus 1 sama dengan positif 2. Kurang 5 sama dengan 0. Hasilnya 3X aksen. Ini kita dahulukan yang ada Y-nya. Kurang 2Y aksen, tambah 6, tambah 2, 8, kurang 5, positif 3, sama dengan 0. Atau bayangannya adalah 3X kurang 2Y, tambah 0, sama dengan, tambah 3, sama dengan 0. Sekali lagi, saya ulangi bahwa perhatikan contohnya. Kalau diperkirakan sudah bisa paham contoh ini, bisa dikerjakan tugasnya. Tugasnya boleh dilihat ada di bagian akhir. Ini, tugas 1. Tentukan bayangan titik oleh translasi ini. Saya kira ada contohnya tadi. Contoh nomor 1. Persamaan bayangan 3X oleh translasi adalah, ini dalam bentuk ada jawabannya di sini. Silakan dicoba. Dengan tugas 1. Begitu juga selanjutnya dengan yang lain. Seperti refleksi. Sekali lagi, ini rumusannya. Contohnya ini. Kalau titik, ini contohnya kalau garis. Khusus untuk refleksi terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ini rumusannya. Ini contohnya. Oke. Nanti kalau sudah mau coba kerja tugas agak sulit, dibaca lagi ulang rumusnya, perhatikan contohnya. Demikian pula dengan yang kedua, refleksi terhadap garis X sama dengan A atau Y sama dengan B. Saya kira itu pengantar dulu. Silakan Anda mencoba dengan tugas 1 nomor 1A dan B. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran yang kedua, tadi refleksi. Pada tugas 1 itu ada pada nomor
2A, dan 2B. Tugas pada 2A, refleksi terhadap sumbu X. Sedangkan untuk garis refleksi terhadap sumbu Y. Jadi tujuan pembelajaran 2, tugasnya ada pada nomor 2, yaitu nomor 2A dan nomor 2B. Begitu juga selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang ketiga. Sekali lagi saya ulangi, perhatikan, pahami rumusnya, perhatikan contohnya, kerja tugasnya. Tujuan pembelajaran ketiga itu menentukan bayangan dengan rotasi atau perputaran. Rumusnya seperti ini. Ya. Bayangan titik X, Y dengan pusat 0,0 diputar sejauh theta derajat berlawanan arah dengan jarum jam dinyatakan seperti ini. Jadi X kalau diputar dengan pusat 0,0 sejauh theta, X aksen adalah X cos theta kurang Y sin theta. Y aksen sama dengan X sin theta tambah Y cos theta. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan bayangan 3,2 oleh rotasi terhadap titik 0,0 sebesar 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam. Ini caranya menentukan nilai X-nya. Didapat X sama dengan minus 2, X aksen sama dengan minus 2. Y aksen didapat sama dengan 3. Sehingga bayangan titik 3,2 yang diputar 90 derajat berlawanan arah dengan jarum jam adalah minus 2,3. Pada tugas nomor 1, ini ada pada nomor 3. Ini bayangan garis diputar 90 berlawanan arah dengan jarum jam. Sementara untuk tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu dilatasi atau perkalian menggunakan rumus seperti ini. Pusatnya 0,0 dengan faktor skala K. Ini mudah. K kali X untuk X aksen, K kali Y untuk Y aksen. Sementara untuk titik X, Y dengan pusat A, B, rumusnya seperti ini. Ini contohnya. Oke, dipahami rumusnya, perhatikan contohnya, kerja tugasnya. Sekali lagi, selamat belajar, diulang-ulang. Kalau ada masalah, bisa nanti ditanyakan melalui grupnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.